Salam sejahtera dari Tuhan Yesus buat semua umat Tuhan, saudara kami yang ikut live dari tempat saudara masing-masing, baik yang dari Provinsi Jambi maupun dari luar Provinsi Jambi. Haleluya. Tuhan memberkati kebersamaan kita dalam Tuhan. Haleluya. Baiklah saudara kasih Tuhan, saya percaya umat Tuhan semua dalam keadaan sehat-sehat adanya dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kiranya segala kepujian, hormat, kebesaran kita persembahkan kembali bagi kebesaran nama Tuhan. Baik, sebelum kita menyembah Tuhan di akhir ibadah kita nanti, kita terlebih dahulu akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, saya mengajak kita semua membuka kitab kita dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Baik, saya akan bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, saudara-saudaraku, tetaplah kerjakan keselamatan, senantiasa kerjakan keselamatan. Tetaplah engkau taat, tetaplah engkau takut dan gentar kepada Tuhan, baik ada aku, terlebih tidak ada aku. Jadi persis seperti seorang orang tua menasihati anaknya supaya anaknya itu tetap dalam keadaan baik-baik walau ada orang tua, terlebih kalau orang tua tidak ada. Jadi di sini diharapkan adanya buah yang sesungguh-sungguhnya, buah yang manis. Bukan hanya kalau ada yang mengawasi, baik. Kalau tidak yang mengawasi, jadi buruk. Tidak demikian. Jadi tidak ada yang mengawasi, harus tetap baik adanya. Itulah memang sungguh-sungguh orang itu sudah baik adanya. Tapi kalau hanya dia baik, hanya dalam satu situasi, itu buah yang dibuat-buat. Itu namanya kemunafikan. Nah, saudaraku, saya mau kita perhatikan kata mengerjakan keselamatanmu. Nah, kita perhatikan kata-kata mengerjakan. Sepintas kata ini, kalimat ini, kalau salah dimengerti bisa menjadi salah pengertian. Mengerjakan keselamatan. Sesungguhnya kita tidak mengerjakan keselamatan, karena Kristuslah yang mengerjakan keselamatan saudara dan saya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan. Nah, makanya di judul ini nanti saya akan jelaskan, saya buat dengan kata memelihara keselamatan. Jadi beda dengan mengerjakan dengan memelihara. Nah, kenapa saya ambil kata memelihara? Nah, kan saya tunjukkan dari bahasa aslinya. Ya, saudaraku, kata mengerjakan dalam tadi yang kita baca di Alkitab bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani disebut dengan katergazomai, yang artinya to work fully atau to accomplish. Artinya
mengerjakan secara menyeluruh, semua, tidak sebagian. Jadi kalau dari A sampai Z semuanya dikerjakan, komplit atau accomplish, selesai semuanya. Nah, jadi tugas kita itu adalah menjaga keselamatan kita ini, mengerjakan apa yang Tuhan tuntut dari kita orang yang sudah diselamatkan. Itulah katergazomai. Jadi bukan sebagai kita subjek utama si pembuat keselamatan. Pendeta bukanlah subjek pemberi keselamatan bagi umat Tuhan. Orang tua bukanlah subjek pemberi keselamatan bagi anak-anaknya, terutama yang menyangkut dengan keselamatan rohani. Mungkin keselamatan yang lain ya bisa, keselamatan secara jasmani, supaya selamat di jalan, selamat di mana, oke. Tapi yang namanya pemberi keselamatan itu hanya dapat dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Nah, sesudah keselamatan kita terima, kita miliki, kita punya tugas untuk work fully, mengerjakan dalam arti memenuhi seluruh bukti-bukti apa yang seharusnya sebagai yang sudah selamat. Jadi menyelesaikannya sampai akhir. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan keselamatan ini sampai akhir? Caranya dikatakan tadi, tetaplah engkau taat dan tetaplah engkau takut dan gentar pada Tuhan. Hanya ini caranya. Kalau kita sudah tidak punya ketaatan kepada Tuhan, kita sudah anggap Tuhan itu sesuatu oknum atau ya Tuhan yang tidak perlu ditaati, apalagi kita sudah mulai menyangkali Tuhan. Tentu kalau kita sudah menyangkali keberadaan Tuhan, tidak menganggap penting keberadaan Tuhan, maka rasa takut dan gentar akan hilang. Jadi bagaimana sih caranya agar saya ini orang yang dikatakan mengerjakan dalam arti memenuhi segala tuntutan daripada orang yang diselamatkan, menjaga, memelihara agar keselamatan yang sudah saya terima ini tidak jadi hilang, tidak rusak. Keselamatan bisa hilang, memang, kenapa tidak? Ada memang sementara ajaran gereja yang mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Sekali orang itu selamat, dia akan selamat selamanya. Kalau murtad tetap selamat. Nah, bagaimana mungkin itu? Itu nggak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ada itu di tengah Kristen, sekali orang selamat dia selamat selamanya. Ya kalau dia memang tetap dalam Tuhan ya selamatlah. Tapi kalau dia murtad, apalagi mati dalam dosa, mati dalam belum sempat memperdamaikan diri, bagaimana kita katakan tetap selamat? Kalau orang yang murtad juga tetap selamat, kalau orang yang mati tanpa memperdamaikan diri juga selamat, buat apa kita capek-capek menghindari dosa kita gila? Kalau juga selamat yang tadi itu, jadi itu udah benar, ya. Jadi sekali lagi, milikilah selalu ketaatan. Tempatkanlah Tuhan itu di tempat yang tertinggi, yang terutama dalam seluruh kehidupanmu. Pandanglah dia sebagai subjek yang harus terus ditaati perintahnya, perkataannya. Dengan demikian hatimu akan selalu pada rel yang benar. Rasa takut, hormat akan Tuhan akan selalu ada padamu. Ketika kita mulai tidak setia, waduh, saya ini sudah menyembah, kita kembali lagi. Ketika kita mulai menduakan Tuhan, kita mulai kembali lagi. Ketika kita kurang bersyukur, kita mulai kembali terasa lagi, saudaraku. Karena kita memang sudah memposisikan Tuhan di tempat yang sebenarnya. Nah, bandingkan dengan Adam, Hawa, Saul, Yudas Iskariot, dan masih banyak contoh-contoh bahwa ketidaktaatan itu membuat mereka kehilangan segala-galanya. Saya ulangi, ketidaktaatan mereka ini membuat mereka kehilangan segala-galanya.
kehilangan berkat besar mereka. Adam, bukan cuma mereka yang menderita, seluruh manusia menderita. Saul akhirnya mati bunuh diri karena hanya ketidaktaatanlah yang dia pertontonkan kepada Tuhan. Dan masih banyak contoh-contoh di Alkitab, Bapak Ibu, bahwa jangan pikir ketidaktaatan itu adalah sesuatu yang dosa enteng-enteng saja. Jangan pikir dosa membunuh itu lebih berat daripada dosa tidak taat. Enggak. Justru kita lihat di Alkitab itu, ya membunuh ya dosa, tidak taat ya dosa. Tapi kita nggak melihat kok ada dosa-dosa yang lain yang akhirnya membuat mereka kehilangan harta terindah mereka. Tetapi kalau orang yang tidak taat terlalu banyak, ya, jadi jangan pernah kita berpikir untuk coba main-main kepada Tuhan, untuk mengesampingkan Tuhan, untuk meremehkan Tuhan, untuk menganggap tidak apa-apa kok tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau ke sekolah nggak apa-apa, saya terlambat. Alah, datang terlambat, datang cepat sama aja. Mending terlambat gitu. Nggak apa-apa kok kalau saya langgar ini, karena mungkin nggak ada sanksinya kan gitu. Tapi untuk Tuhan jangan bilang nggak apa-apa tidak taat. Pasti ada apa-apanya. Jadi milikilah hati yang takut akan Tuhan. Kita baca saudaraku dari 2 Tawarik 19 ayat 7. 2 Tawarik 19 ayat 7. Firman Tuhan, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Jadi ini adalah pesan Raja Salomo ketika dia memilih melantik para hakim-hakim yang akan memutus perkara di Israel. Ya, memang posisi sebagai seorang hakim itu rawan menerima suap, rawan bertindak tidak adil. Maka dikatakan di sini, hendaklah kalian itu selalu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Kalau ada takut pada Tuhan, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita pasti benar hidupnya, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak takut akan Tuhan, walau dibuat peraturan sekeras apapun, ya, tetap saja orang mencari celah-celah bagaimana dia bisa, misalnya bagaimana bisa dia mencuri uang, bagaimana dia bisa korupsi. Mau dipasang kamera, dipasang apa, oh macam banyak caranya, saudara. Karena dasar tidak ada takut akan Tuhan. Tapi kalau orang takut akan Tuhan, nggak perlu ada kamera, nggak perlu ada CCTV, nggak perlu ada yang mengawasi 24 jam. Nah, ini mari kita perhatikan. Kita sekarang ukur berapa kadar takut akan Tuhan di hati kita ini. Apakah masih ada 50%, 60%, 70%, 80%, atau 100%? Atau mungkin nggak ada takut-takutnya sama Tuhan, nggak ada hormat-hormatnya sama Tuhan, nggak ada ngeri-ngerinya sama Tuhan. Nah, kalau udah begini bahaya, Bapak Ibu. Dan celakanya orang yang tidak punya takut akan Tuhan ini, bisa saja dia masih beribadah, bisa saja dia masih berdoa, karena mungkin sebagai suatu kebiasaan. Tapi faktanya takut akan Tuhan. Nah, di sini katakan, lihat kata, hendaklah kamu diliputi. Istilah diliputi, diselimuti, dipenuhi, dibungkus. Nah, artinya begini, takut akan Tuhan itu melekat 24 jam. Ketika kita berjalan dari A ke B, karena takut akan Tuhan meliputi kita di B, ya tetap ada di situ. Misalnya di A, di sini
ada yang mengawasi, ada yang melihat, ya kita takut akan Tuhan, kita diliputi takut. Begitu di tempat B, gak ada lagi yang mengawasi, gak ada lagi yang memantau, hilang pula takut akan kita, takut akan Tuhan kita. Karena tadi kita belum diliputi. Jadi mari kita ukur. Ya, firman Tuhan ini tidak sekedar kita paham mengerti, tapi bagaimana kita implementasikan. Mau berapa kali pun ibadah saudara seminggu, mau saudara online kemanapun beribadah, tetap pada intinya yang Tuhan minta apa dari saudara dan saya? Kita mampu berhasil mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Mau dengan cara online, mau cara offline, tetap ujung-ujungnya yang Tuhan minta itu apa? Kita berhasil mampu menerapkan yang kita dengar itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangankan 3, 5, 10 kali pun saudara dalam seminggu beribadah, tetap juga itu diminta. Jadi sebenarnya paling penting itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Dalam konteks tertentu kuantitas itu perlu. Tetapi apa arti suatu kuantitas kalau tidak ada kualitas? Makanya katakan takut akan Tuhan ini jangan hanya teori. Betul-betul kita teropong ke dalam diri kita malam hari. Aku ini benar gak ya takut akan Tuhan? Aku ini masih ada takut akan Tuhan? Ketika aku sendiri, ketika nggak ada yang mengawasi, ketika nggak ada yang melihat, ketika jauh dari orang tua, dari siapapun, masih gak ada takut akan Tuhan? Nah, mari kita jawab ini dan kita renungkan. Saya ulangi, bukan seberapa banyak yang sudah dengar, bukan kemanapun saudara mendengar. Ya. Apakah pada zaman Yesus semua orang bertobat? Tidak. Bahkan dia mengecam, katakan celakalah engkau hai Korazin, celakalah engkau hai Betsaida. Ya. Kalau di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat seperti yang kamu alami, mereka sudah bertobat. Nah, apakah Yesus tidak bisa mengadakan mujizat bagi orang Korazin, bagi orang Betsaida? Bukan tidak bisa. Tapi orang Korazin dan Betsaida menutup hati, menutup diri terhadap firman Tuhan. Yesus itu sama saja dimanapun saudara berada, mau di timur, mau di barat, di utara, selatan, itu juga Yesusnya. Ya, haleluya. Itu juga lah firman-Nya. Kalau kita ini kan sama aja nih, hanya bahasanya yang beda-beda. Tetapi berkualitas atau tidaknya kita di hadapan Tuhan, ukurannya adalah apa? Seberapa banyak firman Tuhan yang kita aplikasikan. Semakin banyak, maka semakin teballah liputan takut akan Tuhan itu. Nah, itulah yang membuat kita nanti bisa mengerjakan kata Jomai tadi itu. Mengerjakan secara penuh, dalam arti memenuhi, memelihara dari A sampai Z perihal orang yang selamat itu. Perihal keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, kita baca lagi Lukas 23 ayat 41. Lukas 23 40 41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dua orang penjahat kiri kanan Yesus. Yang kiri ini menghujat. Sudah mau mati pun masih menghujat kerjanya. Inilah manusia, gak sadar-sadar. Udah mau mati, tinggal menghitung menit,
dengan menghitung jam lagi nyawanya, tetap harus menghujat kerjanya. Tapi yang seorang dibilang, hei, tegur, tidakkah engkau takut? Artinya takutlah terhadap tindakanmu selama ini, terlebih takutlah kepada Tuhan. Jangan menghujat terus. Kita ini dipukul, dihukum layak, tapi Yesus enggak layak, dia enggak berdosa. Nah, seperti siapakah kita di antara kedua orang ini, saudaraku? Punya rasa takut akan Tuhan, seperti yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, ini kita cek ke dalam, saudaraku. Ketika saudara di rumah, di kantor, di tempat bekerja, pastikanlah rasa takut akan Tuhan meliputi saudara dan saya. Gak ada yang melihat memang manusia, tapi Tuhanku melihat. Itu baru keren, saudaraku. Jangan kalau ada pura-pura baik, pura-pura rohani, pura-pura alim. Saudara yang tidak ada yang melihat, wah, saudaraku, kelakuan macam, ya, saudara mengerti lah, kelakuannya tidak terkontrol, kelakuannya gila, saudara. Saya pikir gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Nah, jadi sekali lagi, takutlah akan Tuhan. Inilah yang akan membentengi kita sehingga keselamatan yang sudah kita terima ini bisa kita jalankan, kita bisa bawa sampai langkah yang terakhir. Ya, haleluya. Nah, Wahyu, sedikit lagi kita selesai. Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, saudara kasih Tuhan, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Lalu dikatakan, dan sembahlah Dia. Nah, jadi sembah ini adalah next level, next step, ya. Langkah berikutnya yang juga harus ada pada orang yang katanya sudah takut akan Tuhan. Maka sebentar nanti kita akan menyembah, ya. Kita akan menundukkan hati, mengagungkan Tuhan, ya, dalam seluruh kehidupan kita, supaya apa? Rasa takut itu akan semakin kental, semakin tebal meliputi kehidupan saudara saya. Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan berhati-hati membuka mulut kita. Kita akan berhati-hati dalam menggerakkan tangan kaki kita. Kita tidak akan melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan tidak juga sembarangan berpikir, berperasaan. Karena apa? Kita tahu ada Tuhan yang menguasai, yang melihat kita dari tempat yang maha tinggi. Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Jangan dipotong-potong ini. Oh ya, saya takut akan Tuhan, tapi tidak pernah memuliakan Tuhan. Bagaimana jadinya? Nah, takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyembah Tuhan. Nah, baik. Satu ayat lagi, saudaraku. Ini contoh orang yang dikatakan kategori tadi. Bahasa yang sudah lupa saya. Ya. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman luar biasa. Rasul Paulus ini katakan memelihara iman, katerizomai.
Inilah yang dikatakan tadi, mengerjakan keselamatan, istilah penterjemah itu. Kalau saya berarti istilah memelihara keselamatan, memelihara iman. Memelihara iman itu persis seperti kita juga mungkin kayak memelihara diri kita lah. Saudara pernah juga pelihara ayam? Nah, dikasih makan ayamnya, dikasih kandangnya. Kalau ada yang mengganggu, diusir pengganggunya. Demikian juga memelihara kesehatan. Kalau terasa sakit, kita obati. Ya, kita kasih istirahat badannya. Iman juga harus dipelihara, Bapak Ibu. Cukupkan apa yang menjadi keperluan imanmu. Gizi nutrisinya apa? Berdoa, menyembah, membaca firman Tuhan, itu yang menjadi asupan daripada iman kita. Jangan abai. Orang Kristen abai dengan imannya, saudara. Untuk badannya dia minum suplemen supaya kuat anti corona. Makan ini, minum itu, istirahat yang cukup, berpikiran positif, mantap, saudara. Masalahnya asupan rohaninya nggak diperhatikan. Ya berdoa ya tidak, baca kitab ya tidak, beribadah ya tidak, beribadah online pun tidak. Padahal sudah begitu enak. Dari tempat saudara duduk, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Enak sekali sampai online sebenarnya. Hanya satu kurangnya saja lah, rugi kuota, itu aja kurangnya. Tapi apalah, kalau masalah kuota kan tiap minggu habis juga, tiap bulan habis juga. Kuota itu dipakai nggak dipakai habis, jalan dia. Ya kalau kita mau supaya tidak usahlah kau buka yang lain, nonton video segala macam di YouTube. Oke lah, supaya kuota kita ini kita luar, kita pakai buat ibadah saja. Gak apa-apa, kita kurangi yang lain-lain itu, saudara. Jadi makanya itulah yang membuat saya juga kenapa kita tetap online di ibadah malam ini, supaya juga bisa menjangkau lebih banyak. Halangan-halangan itu bisa terminimalisir. Tidak bisa tinggalkan keluarga, tidak bisa tinggalkan anak, keadaan-keadaan yang lain mungkin. Ini terminimalisir. Bukan juga ini menjadi tidak berkualitas. Saya mau sampaikan bagi saudara, ini hanyalah medianya, alatnya, caranya, esensinya firman Tuhan yang disampaikan inilah. Ini juga yang disampaikan di gereja secara offline. Ini juga online. Yang penting saudara bisa mendengar. Sampai ke telinga saudara, bisa saudara cerna, bisa pahami. Puji Tuhan, itulah itu dia. Sama aja itu. Ya, dimanapun kita bergereja, di bangunan yang seperti apapun, itunya itu juga. Jadi makanya saya mau katakan, kita teropong ke dalam diri kita. Takut akan Tuhan ini seberapa kadarnya. Bisakah kita nanti mengikuti jejak Rasul Paulus yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sering ayat ini terjumpai di batu nisan di kuburan orang Kristen. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan baik. Oh, mantap sekali saudaraku. Padahal selama hidupnya orang itu malas ke gereja. Malas ke gereja. Jahat lagi hidupnya. Mengototoi, membodoh-bodohi orang. Ya. Tapi itu saya batu nisannya, aku telah mengakhiri. Kalau orang tidak tahu, ini yang penting orang yang rohani. Ya, tidak apa-apa. Itu mungkin kenang-kenangan bagian hidup ya. Karena dia pun tidak bisa baca lagi dia. Jadi mudah-mudahan keluarganya yang datang membesuk, untuk ziarah, dia bacalah ayat itu. Aku telah mengakhiri. Jadi firman itu, ayat itu yang tertulis bahasa tulisan itu bukan lagi untuk orang yang meninggal, itu untuk orang yang membaca. Tapi kan kalau kita lihat seperti itu, wah ini kayaknya orang yang meninggal ini orang yang paling mantap secara rohani, luar biasa, mengakhiri
mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir. Renungkan saudaraku, bisakah kita nanti akan berkata-kata Rasul Paulus, kate katerjemah tadi, to work fully, ya, mengerjakan sepenuhnya semua, sempurna, tak ada yang terlewatkan, semua dikerjakan. Terlebih ayat 6 itu, ini mengerikan ayat 6 ini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan, dan saat kematianku sudah dekat. Bapak Ibu, saat kematianku sudah dekat. Kalau ditanya siapa yang mau mati, tidak ada yang mau mati. Yang sudah tua pun tidak mau mati, apalagi yang muda kan. Oh jangan dulu, aku belum menikah, aku belum tamat, aku belum bekerja, aku belum wisuda. Banyak, jangan dulu. Jangan dulu, ini masih kecil anak saya. Itu kalau yang muda. Kalau yang tua juga, jangan dulu lah. Pokoknya jangan dulu. Nah, ya kita boleh bilang jangan dulu. Tapi kan yang mukul lonceng itu ada pada tangan Tuhan. Ya pukul loncengnya, malaikatnya turun, jemput. Nah, saya kasih Tuhan. Justru karena tadi seperti seorang penjahat yang di sebelah Yesus, yang di sebelah kirinya itu, saat kematiannya udah dekat, tapi juga ada sadar-sadarnya. Nah, ini masalahnya, sudah dekat. Artinya possibility, kemungkinan untuk dia mati itu gak terbantahkan lagi. Dia tangannya udah dipaku, udah diikat, tak terbantahkan lagi, dia segera mati. Tapi dia bukan mau mencari kebenaran, kebaikan. Dia masih justru memperberat dosa, menambah bobot dosa, menghujat lagi. Kapan kita mau berhenti menghujat kepada Tuhan? Nah, tapi yang di sebelah kanan, dia tegur, hei, kau ini nggak ada takut-takutnya kau. Kita ini memang layak dihukum, tapi dia ini tak berdosa. Paulus juga mengatakan, saat kematianku sudah dekat. Artinya begini, di akhir-akhir hidupnya itu pun dia tetap bisa memastikan, menggaransi bahwa hari demi hari selama yang Tuhan beri dia jatah hidup di muka bumi, itu sudah dikerjakan dengan baik. Nah, ini yang perlu kita teladani Bapak Ibu. Baik kita masih muda, baik kita sudah tua, entah kita sakit saat ini, entah kita sehat, ya, gemuk atau langsing, apalah pokoknya katanya baik-baik secara fisik, nggak ada dicek, mungkin diukur semua, darahnya bagus, jantungnya bagus, ginjalnya bagus, ya, itu semua tidak menjamin. Semua kembali kepada kasih dan karunia Tuhan. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan ini tidak boleh kita akan berkumpulkan baru mau pertebal. Kalau sudah nafas kita tinggal satu. Kalau sudah diopname di rumah sakit, dokter bilang silakan dibawa pulang, kami tidak bisa, tidak sanggup lagi. Barulah mulai pikir mempertebal iman. Mulailah perjamuan kudus. Ya, ini banyak ini orang Kristen. Kalau sudah sekarat, perjamuan kudus, dibawa ke rumah sakit, roti dan anggur, panggil nama Tuhan. Itu fakta Bapak Ibu. Panggillah, berdoalah. Ya. Dulu waktu saya aja nggak peduli, nggak ada waktu buat Tuhan. Ya. Soal nanti itu gimana Tuhan terima tidak terima, Tuhan yang tahu ya. Tapi saya pikir itu adalah sikap yang keliru, karena sudah terlalu banyak waktu yang dibuang-buang. Jadi kembali lagi, semoga firman Tuhan ini, terutama yang saudara Paulus ini, aku telah mengakhiri, kita akhirnya nanti semua bisa menamatkan pertandingan kita dengan baik. Saya berdoa, juga doakan kami, saya
Jangan ada di antara kita yang gugur di tengah jalan. Jangan ada yang terpeleset imannya. Jangan oleh karena pekerjaan, jangan oleh karena jodoh, jangan oleh karena karir engkau terpeleset. Akhirnya engkau nanti mengakhiri garis finish dengan penyangkalan kepada Tuhan seperti Yudas Iskariot dengan rasa tidak takut kepada Tuhan. Baik, kesimpulannya bagi kita sekalian, lihat, keselamatan kita adalah hasil karya Kristus. Tetapi mewujudkannya sampai akhir hidup itu adalah karya kita. Ada yang menjadi bagiannya Tuhan, ada pula yang menjadi bagiannya kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Baik, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian tadi dulu. Apa tadi judulnya? Bapa pegang